Oke guys, hari ini gue akan bahas tentang money management lagi. Dan ini difokuskan untuk kalian yang trading dengan modal kecil teman-teman ya. Misalnya kalian pengen trading dari start $100 aja ya. Dan ini video itu adalah money management, gimana caranya untuk mengolah si $100 ini supaya aman dan growth-nya juga tetap oke. Tapi sebelum itu teman-teman, kalau misalnya kalian pengen trading forex dan kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya Okta. Okta ini merupakan broker global ya yang sudah memiliki 40 juta akun aktif di 180 negara dan juga memiliki pengalaman yang gak kaleng-kaleng, yaitu 12 tahun di financial market. So ini Okta pasti sudah mengerti apa yang dibutuhkan oleh trader teman-teman ya. Dan Okta juga ini merupakan broker yang memiliki user interface yang sangat-sangat friendly gitu ya. Dan tersedia di berbagai platform. Kalian bisa download aplikasi Okta itu di App Store, kemudian di Play Store juga, bahkan di lewat website juga bisa gitu. Dan Okta ini juga memiliki fitur yang namanya Space, ya ini adalah sebuah smart feed yang bisa kalian custom sesuka dengan kebutuhan kalian ya. Kalian bisa mendapatkan informasi sehubungan dengan kripto, kemudian dengan pasar saham luar negeri, kemudian juga di forex, di XAU juga ya. Kalian bisa mencari informasi tentang fundamental, technical, apapun itu kalian bisa customize ya, sehingga ini bisa membuat trading kalian bisa menjadi lebih pede dan juga lebih efisien tentunya. Dan ini sudah di penghujung tahun teman-teman. Okta juga memiliki promo ya di penghujung tahun ini, yaitu namanya itu adalah Okta Festive ya, New Year Festive, di tanggal 2 Desember sampai tanggal 22 Desember 2024 ya. Apa aja yang bisa kalian dapetin? Yang pertama, kalian bisa trade di masa periode promo ini ya, yaitu dari tanggal 2 sampai 22 Desember yang tadi gue sebutkan. Kemudian setiap kalian trade 5 lot, kalian akan mendapatkan ekstra 1 lot trade and win teman-teman ya. Itu kemudian kalian bisa akumulasikan ya ekstra lot ini sampai 20 lot ya, kalian bisa maksimalkan. Setelah itu kalian bisa tukarkan ya lot ini di Trade and Win Shop di Okta ya, untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik banget, oke? Dan juga nggak hanya itu teman-teman, kalau misalnya kalian pengen mendapatkan secret offer nih ya, yaitu memiliki hadiah yang lebih besar, kalian bisa coba cek Telegram bot yang linknya sudah gua sematkan di description di bawah, sehingga kalian bisa klik aja link tersebut dan bisa mendapatkan informasi tentang secret offer ini melalui link tersebut ya. Dan juga kalian bisa dapatkan bonus deposit 100% teman-teman ya, dengan menggunakan kode promo Okta25, dan kalian bisa mendapatkan spread yang sangat-sangat rendah juga selama periode dari tanggal 2 sampai 27 Desember 2024 ya. So, ini menarik banget terutama buat kita para trader ya, ini sangat-sangat menguntungkan sekali. Jadi kalian jangan lupa untuk ikutin promo New Year's Festive dari Okta ini, oke? Nah, kita lanjut ya teman-teman ya. Untuk seperti biasa gue jelasinnya itu di sini ya. Sebentar, gue ganti dulu. Oke. Ya. Nah, gue akan jelasinnya tentang MM ini ya. Itu di Paint ini teman-teman ya. MM dengan modal $100. Ya, gue akan jabarin satu-satu ya secara step by step supaya kalian bisa ngikutin dan kalian bisa langsung aplikasiin ke trading kalian kalau misalnya kalian punya modal kecil ya, yang mana kalian pengen grow modal ini sehingga menjadi cukup buat kalian tentunya ya. Yang pertama teman-teman ya, yaitu adalah dari sistem tradingnya dulu ya. Jadi syaratnya ya, kalau misalnya kalian mau trading dengan modal kecil itu sebenarnya bisa-bisa aja ya, bisa grow juga nggak bisa banget ya. Syaratnya adalah pertama kalian punya sistem trading yang kalian sudah mumpuni ya, sistem trade, oke? Nah, sistem trade ini gimana caranya yang bisa dikatakan sudah mumpuni? Yaitu kalian punya win rate ya, WR ini itu lebih dari 55% ya. Jadi kalau kalian sudah punya sistem trade terus kalian backtest, win rate-nya sudah di atas 55% dengan risk reward ratio itu minimal 1/1,5 ya, ini syaratnya, maka kalian bisa masuk ke real account ya. Kalau misalnya belum teman-teman ya, kalian bisa tetap stay di demo account sampai kalian bisa mendapatkan seperti ini performance-nya kurang lebih ya. Jadi kalian bisa kulik-kulik terus sistem trade kalian dan segala macam untuk mendapatkan win rate segini ya, dengan risk reward ratio-nya juga segini gitu. Jadi ini harus syarat utamanya seperti ini. Kemudian setelah kalian mendapatkan sistem trade yang sudah oke ya,
kedua, kalian baru bisa di risk, teman-teman ya. Kalian bisa manage risknya. Nah, risk di sini tuh maksudnya apa? Kalian set daily risk limit kalian ya. Daily risk limit DRL, oke? Nah, ini berapa angkanya? Kalau misalnya di modal kecil, saran gua minimal itu 10% ya. Pasti nanti ada yang nanya, "Wah, gede banget, Bang. Daily risk limitnya 10%." Iya, kalian harus paham, teman-teman ya. Kalau misalnya modal kalian kecil, itu fleksibilitas kalian tuh akan sangat-sangat terbatas ya. Kalau misalnya kalian pakai 2%, itu sebenarnya bisa-bisa aja ya. Tetapi ya, 2% dari $100 itu cuma $2, teman-teman ya. Nah, $2 itu kalau kalian trade dengan lot minimal yaitu 0,01 aja, itu berarti cuma 20 pips. Ya, jadi kalau misalnya cuma 20 pips, menurut gua itu nggak make sense, apalagi kalau kalian trade-nya itu di XAU yang punya range yang sangat besar. Ya, jadi itu nanti malahan kalian akan kena cut terus yang akan menggerus si modal kalian tuh pelan-pelan. Ya, jadi kalian akan kepotong $2 yang lama-lama nanti malah habis, teman-teman ya, $100 ini, dan itu sangat-sangat nggak sehat. Tetapi kalau kalian set di 10%, ya berarti kan itu sekitar $10. Ya, $10 itu kalau misalnya kalian terjemahkan ke pips itu dengan lot 0,01 itu jadi 100 pips, teman-teman. Nah, kalau 100 pips ini masih make sense ya. Masih make sense sekali kalau misalnya kalian aplikasikan di trading kalian ya, maupun itu baik itu di forex maupun di XAU US dollar. Ya, jadi daily risk limit kalian itu harus make sense ya, harus kalian jaga di 10% minimal ya kalau kalian punya modal hanya $100 ya. Ini gua asumsikan ya, teman-teman ya. Kalau modal kalian lebih kecil dari ini ya berarti kalian tinggal potong aja ya. Dari berarti cuman 10% dari $50 misalnya, itu berarti cuman 50 pips. Ya kalian bisa gedein atau naikin lagi daily risk limit kalian. Jadi sehingga ini di angka 15% atau di 20% gitu ya. Tapi dalam asumsi ini gue cuman gambarin di $100 karena supaya lebih gampang ngitungnya, dan menurut gue ini adalah standar yang paling aman ya untuk kalian start modal sekecil-kecilnya tuh segini gitu. Menurut gue yang paling aman kalau kalian mau trade, paling aman. Oke. Nah, itu dari segi risknya kalian harus pertahankan daily risk limitnya di 10%. Nanti kalau misalnya modal udah growth, pelan-pelan kalian bisa turunin ya daily risk limitnya, mungkin jadi 8%, kemudian jadi nanti makin grow lagi, turun lagi jadi 5%, seperti itu dan seterusnya ya. Nah, itu untuk masalah risk seperti itu. Kemudian yang ketiga itu dari lot sizing, teman-teman ya. Nah, ini lot sizingnya seperti apa di $100. Saran gue, teman-teman ya, kalian itu kalau modal $100 ya dengan daily risk limit 10%, itu startnya di 0,01 aja, teman-teman ya. 0,01 lot ya. Apakah ini akan nge-stuck di sini terus, Bang? Tentu tidak ya. Kalian ini sebagai awal ya, sebagai awal kalian memang harus mulai dari 0,01. Agak lambat memang untuk berkembang ya, tapi itu akan kecepatannya itu akan naik secara eksponensial. Nanti kenapa bisa seperti itu gue akan kasih lihat ke kalian kenapa gitu ya. Tapi yang jelas untuk aman awal-awal lot sizing di 0,01 lot. Sampai kapan, Bang? Sampai kalian bisa mengembangkan ya, kalian punya modal ke $200 ya. Jadi $200 itu sampai $200 itu 0,01. Nah, ini kenapa penting ya? Karena selain ini bisa ngetes kalian punya performance system trade juga. Jadi berarti artinya kalau udah bisa ke $200 dengan 0,01 lot stabil, itu berarti kalian punya sistem sudah bagus gitu ya, sudah benar-benar oke. Ya, jadi kalian bisa naikin kalian punya tingkat percaya diri lagi gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah yaitu gue bilang, teman-teman ya, supaya daily risk limit kalian itu tetap terjaga segini, yang mana kalian masih punya ruang untuk nafas. Ya 100 pips itu berarti kan kalian punya allowance 100 pips ya per hari gitu kan ya. Berarti itu sudah, menurut gue sudah sangat cukup untuk bernafas dan sudah sangat oke ya, dia punya window untuk harganya fluktuasi gitu ya. Jadi nggak akan gampang kena sabet stop loss-nya kayak gitu. Jadi itu menurut gue ya. Dan ini gua asumsikan ini untuk trading di market yang memiliki volatility yang tinggi seperti XAU USD ya. Jadi kalau settingan gue ini udah bisa selamat di XAU USD. Apalagi kalau misalnya di forex yang lain gitu ya. Kalau yang forex lain kan seperti Aussie USD, Euro USD itu akan jauh lebih kecil gitu ya. Jadi ini menurut gue sudah cukup bagus ya. Dan 0,1 lot ini nanti jangan kalian buka 2 posisi, 3 posisi. Saran gue sih 1 posisi aja cukup gitu ya. Nah, kalau kalian sudah bisa mencapai 200 lot, langkah berikutnya ya, ini untuk mulai akselerasi itu kalian bisa melakukan scaling, teman-teman ya.
Nah, scaling ini apa? Scaling itu adalah menambah resiko atau menambah modal ya. Jadi yang bisa dilakukan scaling ini entah itu modalnya dari 100 ke 200 kalian tambahin modal secara balance. Jadi misalnya kalian tambahin dari 200 kalian tambahin 200 lagi jadi 400 modal kalian. Atau yang paling gua senang lakukan dan gua rekomendasikan itu adalah lot sizing-nya kalian mainin baru ya. Nah, jadi biasanya yang kalian pakai 0,01 lot, ketika udah sampai 200 kalian siap scaling, ini lot sizing-nya kalian naikin jadi 0,02 lot gitu ya. Nah, 0,02 lot nanti begitu dia naik ke 300 misalnya sudah jadi 300, ini berubah lagi menjadi 0,03 lot ya, sesudah 400 naikin lagi jadi 0,04 lot. Begitu seterusnya teman-teman ya. Sehingga nanti kalau bisa gue gambarin di kurva teman-teman ya. Memang dia start awalnya tuh akan lambat, akan slow seperti ini ya. Tapi makin kesini makin cepat teman-teman, nanti naiknya akan eksponensial ya. Jadi nanti ketika modal kalian itu dari 100 ya, ketika ini menjadi 1000 misalnya ya, ini akan sangat cepat sekali kenaikannya gitu ya. Jadi ini seperti itu menurut gua ya. Jadi bisa kalian lakukan scaling. Nah, yang perlu kalian perhatikan dalam scaling ini ya, misalnya ya kalian sudah berada di $200 ya. Di sini di $200. Kalian sudah menggunakan ini 0,02 lot. Terus kalian kena drawdown teman-teman ya, kena loss sekitar $10. Jadi modal kalian tergerus jadi 190. Nah, ini kan kembali ke angka 100-an lagi ya. Ini lotnya udah nggak boleh kalian turunin kalau misalnya kalian sudah melakukan scaling. Kenapa? Karena ini 0,2 lot yang sudah kalian tetapkan itu sudah menjadi bagian dari $200 ini ya, sehingga kalau misalnya dia turun ke 190 itu anggap aja hanya sebagai drawdown aja. Tetap lotnya nggak boleh turun ke 0,01. Kalau diturunin kenapa emangnya Bang? Kalau misalnya kalian turunin ya, itu akan recovery-nya misalnya dari 190 itu kalian turunin 0,01. Ini melakukan recovery itu akan sangat-sangat berat teman-teman ya. Untuk mengembalikan ke angka semula lagi itu sangat berat. Jadi gua rekomendasikan ketika kalian sudah mantap untuk melakukan scaling, itu nggak boleh turun lot lagi. Sudah nggak boleh turun ke lot yang sebelumnya ya. Jadi itu yang kalian harus butuhkan. Nah, ingat sekali lagi 0,02 lot itu adalah total ya. Jadi kalian nggak bisa buka lebih dari ini lotnya. Kalau misalnya kalian mau buka dua posisi ya buka aja 0,01 plus 0,01. Jadi 0,01-nya dua posisi gitu ya. Jadi itu ya, nggak boleh lebih dari 0,02 lot secara total. Kenapa? Kalau lebih nanti jadi kacau semuanya. Oke? Nah, ini teman-teman kalian bisa lakukan secara konsisten sehingga ini akan menjadi sebuah habit teman-teman di dalam trading kalian. Dan habit yang seperti ini adalah habit yang sehat ya. Dibandingkan ya kalian melakukan yang namanya full margin gitu ya. Sebenarnya bisa nggak Bang full margin untuk ngeflip ibaratnya $100 saya jadi $1000? Bisa aja ya, gue nggak bilang nggak bisa, bisa aja. Cuman yang namanya full margin itu tidak bisa dilakukan secara konsisten teman-teman ya. Dari 10 kali, misalnya kalian full margin nih ya, bisa ke $1000 ya. Dari 10 kali percobaan mungkin satu aja yang bisa berhasil, atau bahkan dari 10 kali percobaan tuh nggak ada yang berhasil ya, mungkin dari 20 kali percobaan itu satu yang berhasil gitu ya. Jadi sangat-sangat tidak konsisten ya. Jangan sampai kalian terpengaruh dari sosial media yang sudah kalian lihat, oh ini enak banget nih, modal $50 bisa jadi $500 ya, modal $100 bisa jadi $1000. Kalian merasa itu adalah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Gua bilangin teman-teman ya, itu sama sekali tidak mudah dilakukan. Dan kalian nggak tahu behind the scene-nya ya, kalian nggak tahu di belakang itu dia sudah habis berapa gitu ya. Karena gue yakin sekali full margin itu tidak bisa dilakukan dengan konsisten, dan kebanyakan ya itu akan lebih banyak margin call-nya dibandingkan sukses untuk ngeflip-nya gitu ya. Jadi jangan terpengaruh dari sosial media, dan gue menyarankan hal yang gue sebutkan ini. Kenapa? Karena ini merupakan hal yang sehat teman-teman ya. Ini hal yang sehat yang bisa kalian lakukan supaya akun kalian bisa grow secara oke ya, tidak terlalu bosen, tidak terlalu lambat, dan tidak terlalu cepat juga gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, ini kalian lakukan ya berkali-kali. Nanti kalau misalnya sudah sampai $100.000 ya, ini MM-nya sudah tidak berlaku yang seperti ini ya. Ini akan ada MM baru lagi gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen gue bahas tentang MM gimana caranya di modal $1.000 ke atas ya,
Ini kalian bisa komen aja di bawah, nanti gua akan jelasin gitu ya. Jadi sekali lagi ini berlaku hanya untuk modal 100 sampai 1000 dolar. Cara gua seperti ini. Ya kenapa gue bisa ini gue share dari pengalaman gue pribadi ya, karena gue pribadi pun gue suka untuk memecah akun gue menjadi kecil-kecil seperti ini ya, kayak gitu. Oke, itu aja teman-teman yang mau gue sharing tentang untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat juga untuk kalian ya, dan juga jangan lupa kalau misalnya kalian pengen request sesuatu dari gue, kalian tinggal komen aja di bawah ya. Request kalian yang di video sebelumnya itu gue sudah baca, jangan takut gue akan bikin videonya, cuman mungkin bulan depan ya. Kenapa? Karena bulan ini gue sudah set video plan gue untuk ngomongin hari ini, untuk ngomongin minggu depan gue akan ngomongin psikologi. Jadi mungkin bulan depan gue akan bikinin semua request kalian ya, gue akan bikinin video plan yang baru. Jadi kalian tunggu aja, oke? Like juga video ini teman-teman, supaya teman-teman yang lain bisa nyampe ya algoritmanya untuk menjangkau teman-teman yang lain yang butuh video ini. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyampaikan dulu untuk video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan, salam sukses, bye.